Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan. Peristiwa ini menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dan diproklamasikan oleh Soekarno. Sebelum merdeka, Indonesia dijajah oleh Jepang, namun Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian mereka dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauh dari pengaruh Jepang. Perumusan dilaksanakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh beberapa tokoh lainnya. Soekarno menulis konsep awal, lalu disempurnakan bersama Hatta dan Ahmad Subarjo, hingga menjadi teks proklamasi yang terdiri dari 2 kalimat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. In een hartstochtelijke redenvoering roept president Soekarno met dit feest voor God te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perumusan naskah proklamasi 16 Agustus 1945 akan menjelaskan materi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fani Melani. Saya Kenia Octavia. Saya Siti Amina. Saya Resya Diodistanti. Saya Dewi Anggini. Saya Ihsan Karim. Saya Muhammad Filan Munandar. Saya Muhammad Farid Novansyah. Saya Faiz Ahmad. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dikarenakan kota Nagasaki dan kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang inilah yang kemudian menjadikan kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda ingin secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sedangkan untuk golongan tua, mereka lebih berhati-hati dan ingin membicarakannya secara resmi. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian menjadi awal mula terjadinya naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda adalah kelompok yang mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa menunggu izin dari Jepang. Karena mereka takut jika menunggu terlalu lama, Indonesia akan dijajah oleh bangsa lain. Tokoh-tokoh golongan muda diantaranya ada Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, Adam Malik, Sayuti Melik, dan Yusuf Kunto. Mereka berpendapat bahwa kemerdekaan harus diperoleh atas kekuatan Indonesia sendiri tanpa hadiah dari Jepang. Golongan tua merupakan golongan yang sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia agar tidak terjadi pertumpahan darah.
golongan itu tokohnya di antara lain ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, sama Ki Mansur. Meskipun mereka berbeda-beda golongan, namun mereka tetap sama tujuannya, yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena perbedaan pendapat semakin kuat, golongan muda membawa IR Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya agar Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera menyampaikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda terus mendesak agar proklamasi secepatnya dilakukan. Namun, Soekarno ingin masih menunggu waktu yang tepat supaya tidak terjadi konflik yang besar. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo berusaha menenangkan keadaan. Ia melakukan perundingan dengan golongan muda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mencapai kesepakatan, Ahmad Subarjo dan Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Peristiwa ini menjadi langkah penting menuju perumusan teks proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta malam hari pada tanggal 16 Agustus 1945, IR Soekarno dan Muhammad Hatta menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ia adalah seorang perwira Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Di rumah inilah teks proklamasi dirumuskan. Tokoh yang menyusun teks proklamasi adalah IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. IR Soekarno yaitu menulis konsep naskah, Ahmad Subarjo menyumbangkan di bagian awal, sedangkan Muhammad Hatta menyempurnakan isi kalimat. Pengetikan naskah proklamasi. Setelah konsep selesai ditulis oleh Soekarno, naskah kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil. Perubahan tersebut diantara lain kata tempo menjadi tempo, dan penulisan Wakil Bangsa Indonesia diganti menjadi Atas Nama Bangsa Indonesia. Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan itu diterima oleh semua pihak yang hadir. Perumusan naskah proklamasi pada 16 Agustus 1945 merupakan peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Walaupun terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua, tetapi pada akhirnya mereka tetap bersatu demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hasil dari perumusan tersebut adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pergangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa ini merupakan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kesimpulannya yaitu adalah perumusan naskah proklamasi merupakan proses penting yang dilakukan para pejuang Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam proses tersebut terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Melalui peristiwa Rengas Dengklok, perundingan, hingga penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, akhirnya naskah proklamasi berhasil disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan menjadi teks proklamasi yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 sebagai tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.